Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Edwarsah, NIM 2519043, kelas tipe IGB. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Yang pertama, judul. Saya memilih judul Learning Vocabulary Through the Use of Taboo Word Game to Young Learners. Yang kedua, abstrak. Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelidiki penggunaan tabu word game pada pembelajaran kosakata pelajar muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tabu word game digunakan untuk meningkatkan kemampuan kosakata siswa. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian tindakan. Partisipan penelitian ini adalah 10 mahasiswa muda di lingkungan saya, tepatnya di Perorangan Tengah, Kabupaten Batang. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan latar belakang studi. Bahasa memiliki peran penting bagi kehidupan manusia untuk mengekspresikan ide, emosi, dan keinginannya. Banyak orang di dunia berbicara bahasa Inggris ketika mereka bertemu di pertemuan internasional, lokakarya, konferensi, dan lain-lain. Banyak negara telah menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Bahasa Inggris dikenal sebagai bahasa kedua, bahasa pertama, dan bahasa kedua memiliki definisi yang berbeda, yaitu bahasa pertama merupakan bahasa yang diperoleh secara alamiah oleh anak, yang di dalamnya terjadi proses peniruan, pengulangan, dan menjadi perilaku menetap. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa sasaran, yaitu bahasa yang sengaja dipelajari dengan tujuan tertentu, baik untuk pendidikan, karir, dan sebagainya. Menurut Edward Sapir, cara pemerolehan bahasa pertama tidak jauh berbeda dengan bahasa kedua, yaitu peniruan, pengulangan, tetapi ada aspek lain yang mempengaruhi masa kritis. Menurut Brown 2008 menyatakan bahwa bahasa kedua adalah bahasa target, bahasa yang sengaja dipelajari untuk tujuan tertentu, seperti untuk mencapai karir yang sukses atau memenuhi persyaratan untuk tertentu, seperti untuk melakukan karir yang sukses atau memenuhi persyaratan untuk menguasai bahasa asing. Anak-anak lebih mudah menguasai bahasa kedua daripada remaja dan orang dewasa. Menurut Fitriani dan Nolanda 2017, siswa dewasa yang membuat kemajuan awal lebih cepat, tetapi keberhasilan akhir dalam menguasai bahasa kedua tidak pernah sebaik anak-anak. Masalah kosakata sering mengganggu komunikasi. Komunikasi akan berhenti ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan kata-kata yang tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya penguasaan kosakata karena komunikasi akan sulit tanpa penguasaan kosakata yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan kompetensi komunikatif di kelas pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa strategi pembelajaran kosakata dikemukakan oleh Palmberg pada tahun 1990. Palmberg berpendapat bahwa ada dua jenis metode pembelajaran kosakata. Tipe pertama berfokus pada latihan dan kegiatan yang berorientasi pada bahasa sasaran, yaitu bahasa Inggris. Tipe kedua berfokus pada pengembangan kemampuan kosakata siswa terkait dengan latar belakang bahasa siswa dan pengalaman belajar siswa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam meningkatkan kosakata pelajar muda. Kemampuan belajar bahasa Inggris umumnya diukur dengan kemampuan bagaimana mengaitkan kosakata dan kalimat. Menurut Al-Ghatani tahun 2015. Dalam hal ini, strategi permainan kata tabu lebih aktif namun menyenangkan. Ketika mereka belajar secara individu, kelemahan siswa akan dapat dihindari dan itu akan membuat mereka menyerah dan merasa bosan. Sebaliknya, ketika dapat digunakan untuk mengembangkan ketika bermain game, mereka akan terpacu untuk belajar lebih banyak. Salah satu permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan
kemampuan penguasaan kosakata siswa adalah permainan yang disebut tabu. Mempertimbangkan manfaat permainan kata tabu, penulis tertarik untuk menguji sejauh mana penggunaan kosakata permainan kata tabu. Yang keempat, saya menjelaskan tentang rumusan masalah. Penelitian ini memberikan satu pertanyaan penelitian. Peneliti mengeksplorasi bagaimana pelajar muda meningkatkan kosakata mereka dengan menggunakan permainan kata tabu. Dengan menggunakan rumus ini, peneliti berharap untuk mengetahui bagaimana permainan digunakan untuk meningkatkan kosakata pelajar muda. Dan yang kelima, definisi operasional. Permainan tabu adalah permainan yang mengharuskan siswa atau pemain untuk dapat menebak kata tersembunyi dan menyusun kalimat berdasarkan kata tersebut. Menurut Parker bersaudara tahun 1989. Yang kedua, kosakata adalah kumpulan beberapa kata yang digabungkan sehingga memiliki arti atau makna. Kosakata ini tidak lepas dari 4 keterampilan berbahasa: menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dan yang ketiga, pembelajaran bahasa Inggris adalah mengembangkan kemampuan bahasa Inggris secara kontekstual dan tepat dengan konteks dan kondisi serta situasi sehari-hari siswa. Menurut Iriani tahun 2015. Yang keenam, signifikansi penelitian. 1. Penggunaan empiris. Studi ini akan memberikan wawasan empiris tentang bagaimana pelajar muda mengembangkan keterampilan kosakata mereka menggunakan permainan kata tabu. Yang kedua, penggunaan praktis. Penelitian ini akan memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana pelajar muda mengembangkan keterampilan kosakata menggunakan permainan kata tabu. Berarti saya menggunakan prakteknya pada Younglinger atau siswa muda. Dan yang ke-7, selanjutnya saya menjelaskan tinjauan pustaka atau literatur review. Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya tentang pengembangan kemampuan kosakata dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Yang pertama, saya menemukan jurnal atau penelitian yang dilakukan oleh Maria Graciela Wurinastiti dan Yohana Peniranda tahun 2016 dengan judul penggunaan permainan tabu untuk meningkatkan kosakata siswa kelas pada SMP kelas 8 Negeri 1 Semin Gunung Kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil selain itu, uji berpasangan dilakukan untuk membandingkan skor rata-rata sebelum penerapan permainan tabu atau protes dan setelah penerapan permainan tabu post-tes kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pretest. Artinya berarti p-value lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu penggunaan permainan tabu dalam kegiatan belajar mengajar siswa sudah efektif. Jadi untuk penelitian yang pertama, saya menemukan penelitian yang pertama, kegiatan belajar menggunakan tabu games itu sudah efektif. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reni Rosiana Lumbangaol MPD tahun 2019 dengan judul pengaruh permainan kata tabu dalam meningkatkan kemampuan kosakata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tersebut diperoleh dari nilai hasil tes kosakata siswa. Mereka adalah nilai pretest dan post-test dari eksperimen kata tabu Reni Rosiana, pengaruh permainan kata tabu, dan kelompok kontrol, metode pengajaran konvensional.
Rata skor kelompok eksperimen permainan kata tabu adalah 81,23 skor rata-rata untuk kelompok kontrol menggunakan metode pengajaran konvensional adalah 74,007. Nilai T hitung atau 3,941 lebih besar dari nilai T tabel atau 2,66.329 sehingga dapat dinyatakan bahwa tabu word game dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris siswa. Dan yang penelitian kedua yang saya temukan juga sangat efektif dan dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris pada siswa. Dan pada penelitian kedua, permainan ini ditanggapi dengan baik oleh siswa sehingga membuat suasana perkuliahan menjadi lebih baik karena siswa merasa permainan tersebut menghindari kebosanan sehingga membuat mereka lebih rileks dan nyaman dan menguji pelajaran. Siswa berharap permainan mata kuliah ini lebih bervariasi sehingga membuat mereka lebih baik dalam menerima materi. Dan untuk penelitian yang ketiga yang saya temukan, penelitian yang dilakukan oleh Azan Syamsiregar tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Tabu Games Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Menulis Teks Deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil komputasi T diamati lebih tinggi dari T tabel atau diamati T tabel 8,92 lebih besar 2,1. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi tabu games terhadap prestasi belajar siswa dalam keterampilan menulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Penelitian ini akan bahas tentang meningkatkan kosakata pelajar muda. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memahami, mengevaluasi, dan kemudian memodifikasi program pendidikan untuk meningkatkan praktik pendidikan Cauchy. Menurut Cauchy 2005 dan Bassi tahun 1998. Hal ini dipilih karena peneliti akan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya, pengaturan dan peserta. Penelitian ini akan mengambil tempat di lingkungan Proyongan Tengah, Kota Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini akan melibatkan beberapa pelajar muda yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 5-9 tahun. Peneliti memilih bentuk lampau mereka adalah karena mereka ingin mengetahui pembelajaran keterampilan kosakata mereka. Informasi pribadi mereka akan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, pewawancara menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan dan responden menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Yaswaramurti dan menurut Yaswaramurti dan Sharinpush tahun 2006. Dalam hal ini, peneliti akan fokus pada bagaimana keterampilan kosakata pelajar muda dalam belajar
Wawancara ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman dan salah mengartikan pertanyaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis tematik. Peneliti akan mengumpulkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah data terkumpul, maka penelitian akan mengkaji data tersebut dengan tujuan untuk menemukan pola, tema, dan subtema. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal penelitian. Yang pertama, saya akan melakukan aktivitas atau tindakan submission of the topic research pada Juni. Saya akan melakukan tindakan itu pada bulan Juni. Dan yang kedua, saya akan melakukan tindakan atau actionnya research. Yang kedua, research topic approval pada bulan Juli. Dan yang ketiga, writing research proposal akan dilakukan pada bulan Agustus. Dan yang keempat, proposal approval akan dilakukan pada bulan September. Yang kelima, saya akan melakukan tindakan seminar proposal examination pada sekitar bulan Oktober. Dan yang keenam, conducting and writing the research. Saya akan melakukan conducting and writing the research and examination of thesis examination. Saya akan melakukan pada bulan November sampai Desember ya. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang referensi. Saya mengambil referensi dari Abraham SS tahun 2009, A Gaming Frame of Mind, Digital Contact and Academic Implication, Educational Media International. Pada buku yang ke-46 pada halaman 335 sampai 347. Yang kedua, Akdogan tahun 2017 yang berjudul Developing Vocabulary in Game Activities and Game Material, Journal of Teaching and Education. Yang pada buku 7 pada halaman 31 sampai 66. Yang ketiga, hari ini the end 2016 yang berjudul Practicing the Student Pronunciation and Adding the Vocabulary in Intensive English Class by Playing the Table Games, Delphine Presiding Undiksha Surabaya. Yang keempat, Brown H.D. 2008, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa 50 edition pada Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Selanjutnya, Conson D pada tahun 1997, Learning and yang berjudul The Learning and Use of Academic English for Word Language Learning. Dan selanjutnya, Iswara Murti M dan Sharin Posh pada tahun 2006, Interviewing for Research Avenue University, Imagine Kanada di Kanada. Selanjutnya, Fitriani E and Nulanda BZ pada tahun 2017, Efektivitas Media Flashcard dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris Psimpatik, Jurnal Ilmiah Psikologi. 4. Pada buku keempat,
pada halaman 167 sampai 182. Selanjutnya Absari, III, and Suminar DR pada tahun 2003. Efektivitas Ludo Word Game atau ILWG terhadap peningkatan kosakata bahasa Inggris pada anak studi khusus pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 4 Pucang, jurnal Universitas Erlangga. Selanjutnya Koshi V tahun 2005. Action Research for Improving Practice, a Practical Guide, Great Britain, TG International Ltd. Yang terakhir Sapir E pada 1941. Language and Introduction to the Study of Speech, New York, Harcourt, Press and Word Inc. Pada halaman 33 sampai 35. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan dapat ilmu yang lebih baik.